Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya merasa senang, banyak sekali dukungan yang diberikan kepada kita semua di dalam acara kali ini. Kita tidak mengira yang datang ini kok sesepuh, senior. Kita seperti tidak bisa berbuat untuk membalas kebaikan ini. Kita hanya melakukan ulang tahun ke-9 ini dengan sederhana. Ulang tahun ke-78 kita tidak lakukan cuman kali ini, tapi kok seperti ini banyak. Kita merasa senang, berterima kasih. Berterima kasih kepada semua, terutama admin pusat, Pak Prof, Muhajir, mendukung, menyemangati. Dari Medan, guru saya mengutus satu orang untuk hadir di sini lewat Bapak Chong Pak Fei. Dia senior kita. Chong Pak Fei itu senior. Guru saya di Medan juga. Ya, banyak sekali dari teman-teman yang menyempatkan hadir di sini. Kita berterima kasih. Berterima kasih sekali. Untuk itu, saya akan cerita sedikit tentang sejarah Chonghe. Kenapa ada Chonghe? Chonghe itu study club. Saya belajar ke Medan 10 tahun yang lalu. Ketemu Bapak Edi Suwita itu dalam pertandingan Daijijen nasional di Solo. Saya lihat sebagai wajib juri, saya lihat Pak Edi itu mainnya bagus. Langsung saya bilang minta diajari Daiji. Saya diajari Daiji itu cuma satu gerakan. Sudah itu kamu latih 3 bulan baru boleh ketemu guru. 3 bulan baru boleh ketemu guru. Cuma satu gerakan. Akhirnya saya praktekkan sampai 17 kali. Sampai hari ini pun Pak Edi selalu telepon, memantau saya males atau tidak. Ya, inilah apa perjuangan kita. Kalau cerita untuk perjuangan ke Medan, wah itu sama berat juga. Latihan di sana 1 hari, pulang nggak bisa jalan. Latih terus 1 hari sampai sore, tidak pernah keluar dari rumah, cuma di situ 4 hari latihan. Ya, semangatlah gitu. Kemudian ada Chonghe ini dibuatkan oleh Bapak Edi, tulisan-tulisan itu. Tulisan, ya, ini Chonghe. Nah, satu dulu ya. Ini dipegang 2 orang. 2 orang. Ya. Ya. Sana ya, gimana? Ini kita ada tulisan ini Chonghe Daijijen Shizi. Artinya study club. Kita study club ya. Karena ada Chonghe, itu kita sekarang mengenal Daiji itu tidak memakai agama atau memakai apa. Jadi kita benar-benar murni Daijijen. Karena waktu itu saya berlatih di Klenteng Magelang, saya tuh harus ikut itu. Jadi Pak Edi membuatkan ini sebenarnya untuk Daiji itu murni Daiji. Ya, kita tidak memakai apa-apa. Saya dimanapun sama, mau di kelompok mana sama. Jadi saya ada tulisan Chonghe Daijijen. Chonghe itu artinya merangkul semua. Chonghe. Ya. Ini satu tulisan ini diberikan. Kemudian itu ada ini apa? Tulisan ini. Rumen Inuk Siguso Kungfu Usik Fak Jasiu. Jadi kalau belajar Daiji itu harus ada guru yang ngomong, guru yang memberitahu. Bukan saya memberi buku, terus ini loh belajar ini seperti di sekolah memberi buku ini kurikulum ini, tidak. Harus ada guru yang memberi. Guru yang memberi untuk dipelajari. Sekarang ini Kungfu Usik Fak Jasiu. Kungfu itu Daiji, latihan bela diri. Usik Fak Jasiu itu artinya belajar berlatih sendiri. Berlatih sendiri terus. Saya tidak bisa memberikan usik. Usik itu tidak ada istirahat.
istilahnya harus dengan tekun berlatih, dengan tekun berlatih. Usik. Tapi ada kata-kata istirahat itu bagian dari latihan. Di sini tidak boleh istirahat. Sepertinya beda. Istirahatnya beda. Istirahat kita setelah latihan sama tidak boleh istirahat. Itu artinya berbeda ya. Jadi ini di tempat kita ada ini. Ada satu lagi tulisan. Oh ini. Oh ini enggak. Ya. Ini ya. Ini semua ada. Diensia daji icajin. Artinya daji ini hidup. Daji itu hidup. Diensia itu seluruh di bawah langit. Jadi kita dalam kehidupan daji ini sesama, tidak mengenal siapa itu. Kita sesama hidup, ya, bukan cuma keluarga, tapi sesama hidup. Intinya gitu. Jadi kita benar-benar satu ini. Nanti akan dibuatkan ini untuk seluruh sasana yang ada di Indonesia, akan diberikan ini. Nanti lewat Pak Prof siapa akan diberikan ini oleh Pak Edi. Ya, kita cukup ini keterangan ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas ulang tahun ini yang dimeriahkan oleh Bapak Ibu semua menyempatkan hadir ini. Ya, banyak sekali bantuan sampai ya pokoknya banyak lah. Terima kasih. Cukup itu ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Haryanto. Dikatakan Pak Afif. Selamat pagi semuanya. Senang ya bisa berkumpul di sini ya. Saya mewakili guru aku mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-9 sama Pak. Itu contoh ya, contoh Taiji Chen Studi Magelang. Semoga makin jaya, makin berkembang. Amin. Ya, gitu aja ya. Terima kasih. Selanjutnya Ketua Asosiasi Tung Indonesia, Bapak Suharjo Noton. Terima kasih waktu yang diberikan. Pertama-tama saya ucapkan kepada panitia Chunghe Taiji ulang tahun yang ke-9 ya. Itu selamat dan sukses, dan terima kasih atas undangan kepada Asosiasi CMC Taiji Indonesia ya. Mungkin tidak ada salahnya pada kesempatan ini saya memberikan sedikit mengenai Asosiasi Taiji CMC Taiji Indonesia ya. Itu berdirinya memang belum lama ya, baru 2017 ya. Itu baru berdiri 2016 ini ya. Itu berdirinya bertempat di sesepuh kita, yaitu rumahnya Lo Shen Hui. Waktu itu dihadiri ya Tony, Heru, Hendy Tirsa mana Hendy ya, dan lain-lain ya. Loh, kok bisa begitu ya? Lah, meskipun berdirinya baru 5-6 tahun ya, kita Chengce Taiji ini di Indonesia pertama adalah hadirnya di Jawa Tengah, atau tepatnya di kota Semarang, yaitu tahun 1983 tahun 4 ya. Itu pertama kali yang menghadirkan adalah sesepuh almarhum kita Bapak Lo Shen Hui. Dari situ mulai berkembang, dan saya tidak menyangka sampai dengan hari ini pertama kalinya Chengce Taiji bisa dirayakan ulang tahun sebegini meriah ya. Tapi ini mayoritas atau semua ya dari Jawa Tengah ya. Kalau almarhum Lo Shen Hui bisa tahu, dia akan senang sekali. Jadi sebetulnya 8384 itu mulai adanya Chengce Taiji di Indonesia. Setelah itu berkembang ke Jakarta, Bandung, Jakarta ya, yang paling banyak ya. Itu datang juga Sepuh Gejihwa, Ukwocong. Lantas tahun 2010 kita baru kenal, ternyata di Medan juga ada
Ya, alirannya juga sama, guru-gurunya, ya, termasuk sumbernya sama dari Taiwan semua. Nah, asosiasi ini sebetulnya yang saya dirikan, kenapa? Ya, ini kebutuhan ya, karena anggotanya, umatnya, bukan umat ya, anggota ini cukup banyak, dan ternyata di Indonesia, karena Jawa Tengah ini yang dari Cence asalnya, itu sibuk memperluas atau mendirikan pada tahun 2007 yaitu ATNI di Semarang juga ya. Jadi ini kota Semarang, teman-teman kita dari Semarang ya, itu sangat berjasa ya. Jadi ATNI lahirnya di kota Semarang 2007. Tulang punggungnya adalah dari teman-teman Cence Taiji, Jawa Tengah. Itu sejarahnya seperti itu ya. Lantas kita kebutuhan dalam negeri, tanah air dan internasional. Nah, kita sekarang kalau ke luar negeri pakai nama mana? Ya. Ternyata di luar negeri seperti di Malaysia kita menghadiri khusus Cence Taiji juga. Jadi kelihatannya di Asia ya, itu dominasi aliran Taiji adalah Cence Taiji. Ya, itu paling luas, anggotanya paling banyak, terutama pusatnya adalah di Malaysia. Ya, pusatnya adalah di Malaysia. Nah, demikian sedikit yaitu sejarah Cence Taiji di tanah air. Ya, kebetulan saya mengikuti dari pertama, ya, saya hanya mengikuti mulai 2003-84 sampai dengan berdirinya Asosiasi Cence Taiji Nasional, dan saya harap seluruh sasana Cence Taiji di tanah air bisa bergabung ya, bukan dipimpin sama asosiasi, bukan ya, kita hanya satu wadah bersama. Dan wadah asosiasi CMC Taiji Indonesia ini juga bergabung dalam wadah ATNI yang ketuanya kebetulan hadir, ketua umumnya ya, Bapak Muhajir ya. Jadi ini kurang lebihnya kita ketahui. Nah, ini struktur organisasi yang sebenarnya adalah seperti ini ya. Jadi semua mungkin bisa jelas, maka kita dimanapun kita bisa mendapatkan diri yang betul dan bisa diterima oleh masyarakat ya. Saya kira itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Oh, terima kasih kepada seluruh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama saya mengucapkan selamat ulang tahun pada Chunghe Study Club di Magelang yang berulang tahun yang ke-9 ya. Semoga asosiasi yang berkembang di Magelang ini berkembang lebih pesat lagi, lebih maju lagi, dengan anggota lebih banyak lagi untuk kesehatan kita semuanya. Terima kasih Pak Har ya. Saya juga muridnya Pak Har itu sebenarnya. Saya juga ikut juga latihan di Magelang juga. Ya. Jadi dan tadi saya senang sekali dari Pak Orian Pak Har dan juga dua hari ya, ini Har juga ya, Pak Jonathan gitu tentang sejarah Taiji ya. Pak Haryanto tadi mengatakan Chunghe itu artinya rangkulan. Itu sama dengan ATNI Pak. ATNI itu kan sekarang namanya kan Aliansi Taiji Yuan Nasional Indonesia. Aliansi itu sama dengan Chunghe. Rangkulan juga, gabungan antar organisasi yang masing-masing itu otonom bersama-sama gitu. Fungsi ATNI adalah memayungi asosiasi yang masing-masing punya independensi. Jadi Pak Jonathan itu dulu ketua umum ATNI sebelum saya, itu sekarang mempunyai asosiasi Aliansi Chunghe CMC 37 Indonesia ya. Nah, ini juga di dalam payung kita, Chunghe yang di Magelang juga di dalam payung kita, dan di ATNI itu ada juga
aliran Wu sama Chen ya. Ada Pak Jimmy ya. Kemarin sama Pak Har kita ke Semarang belajar dari Pak Jimmy tentang aliran itu Wu itu. Kemudian ada Chen juga, ada Pak Mas Gora ya. Nah, itu dalam aliran kita. Nah, kemudian yang terakhir itu Tung Ye itu juga masuk ke ATNI. Baru-baru ini. Nah, ini cerita baru ini. Jadi kita akan seolah-olah sama Aditi itu bermusuhan, padahal kita nggak ngajak bermusuhan. Jadi Pak Bu Chandra ini punya cerita panjang. Yang namanya Bu Chandra itu dulu adalah juga pengurus pusat ATNI. Kemudian beliau ingin mendirikan Tung Ye. Silakan gitu, tapi di dalam wadah ATNI. Waktu itu ketuanya masih Pak Bambang Hartono ya. Beliau mempersilahkan, silahkan kalau mau Tung Ye, wong ATNI itu terbuka kok. Tapi nggak usah mendirikan organisasi sendirilah di dalam ATNI saja itu. Tapi Bu Chandra punya pendapat lain. Enggak, saya akan mendirikan sendiri, namanya Aditi dan keluar dari ATNI. Tapi kemudian menjadi besar itu kan karena juga mengambil orang-orang ATNI di daerah itu. Jadi Semarang diambil, Solo diambil, Surabaya diambil. Ya kita kelimpungan kita. Jadi sempalan. Tapi kita tidak bisa mencegah dan Aditi berkembang seperti yang sekarang. Tapi ceritanya kemudian Aditi itu pecah. Pertama adalah bahwa Aditi itu pecah atau konflik dengan asosiasi yang di Beijing sana, Tung Ye internasionalnya itu. Dan kemudian otoritas sebagai representasi Tung Ye internasional itu dicabut oleh Beijing. Dan kemudian didirikan organisasi baru Tung Ye, namanya itu IDC, Indonesia Tung Ye Club, pimpinan dari Pak Tanoto. Pak Tanoto itu juga orang ATNI juga gitu. Nah, jadi memberikan IDC, malah kemudian otoritas diberikan kepada IDC. Nah, sekarang ATNI terbuka kalau Tung Ye masuk ke ATNI. Nah, kemudian Pak Tanoto tertarik dan kita masukkan dalam kepengurusan di ATNI. Dan sekarang Tung Ye juga kita jadikan latihan. Pak Tanoto akan sudah sepakat dengan saya itu mengirim beberapa pelatihnya untuk ke daerah atas biaya beliau juga untuk melatih Tung Ye ke semua asosiasi yang tertarik untuk melakukannya. Dan nanti kita ada acara di Bandung, Fornas itu, Tung Ye akan juga dilombakan di lomba kita di Fornas tahun depan. Ya. Jadi dan itu membuat kita menjadi semakin megah. Kemudian juga perkembangan yang bagus ya, kita sudah mempunyai 11 cabang di provinsi, coba dari Sumatera Utara, kemudian Lampung, Sumatera Selatan, DKI, Jakarta, kemudian Jawa Tengah, kemudian DIY, kemudian Bali, ya. Kepulauan Riau, ya. Kemudian Kalimantan Utara dan TNT, NTT, Nusa Tenggara Timur. Nah, dalam perkembangannya kemudian muncul Ataichi di Kalimantan Selatan, dan mereka ingin mendirikan ATNI cabang Kalimantan Selatan dan bergabung lah. Dan nanti kita akan melantik kepengurusan ATNI di Kalimantan Selatan. Ada perkembangan baru lagi, Surabaya, Bu Yeni itu juga mengatakan ingin bergabung lagi dengan ATNI. Bu Yeni sudah masuk ke Aditi, tapi ada konflik Aditi di Jawa Timur yang membuat Bu Yeni merasa tidak nyaman dan dia ingin masuk lagi ke ATNI, sehingga Jawa Timur nanti akan berdiri ATNI. Ya. Dan mudah-mudahan, tadi saya ngomong sama Pak Nino ya, saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Nino, kan sudah ada ATNI Kepulauan Riau, tetapi sebenarnya ada potensi ATNI Riau Daratan. Dan Pak Nino punya kenalan juga di Riau Daratan, gitu. Dan di sana sudah ada Taichi. Kebetulan saya sekarang mengajar di Riau. Nanti saya akan coba kembangkan ATNI cabang Riau Daratan. Lagi, Pak Nino punya juga kenalan banyak di Jambi. Dan nanti juga akan kita dirikan ATNI Jambi. Gitu.
Sehingga ya sekitar 14 provinsi nanti bergabung di kita. Ya, mudah-mudahan semakin banyak provinsi yang di situ berkembang Taiji ya. Apakah itu Taiji yang seperti kita kembangkan itu yang dari Beijing itu ya, atau mungkin CMC 37 atau mungkin Tungye ya. Itu berkembang luas di Indonesia sehingga ATNI semakin memasyarakat ya untuk menyehatkan kita semuanya di Indonesia. Itu saja, terlalu panjang saya. Terus sekali lagi selamat Pak Har ya, selamat ulang tahun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhadjir. Mari selanjutnya kita akan senam bersama.